Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kata Alhamdulillah. Salawat dan salam kita serahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Baiklah, kepada Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, Alhamdulillah Allah masih memberi kepada kita kesihatan dan nikmat begitu banyak. Maka Bapak Ibu, salah satu nikmat yang Allah berikan adalah harta. Harta ini adalah nikmat ketika kita masih hidup, Allah berikan untuk kehidupan kita. Maka orang yang mencari rezeki, mencari nafkah, maka untuk memenuhi kehidupannya, ketika kehidupan sudah dipenuhi, maka makna hidupnya untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir-akhir Ramadan ini kita disuruh untuk membayar zakat fitrah. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 65 tahun 2022 tentang hukum masalah-masalah terkait zakat fitrah, maka kita akan membacakan tentang Fatwa MUI nomor 65 tahun 2022. Yang pertama, menimbang bahwasanya zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Yang kedua, bagaimana tentang hukum membayar zakat fitrah dengan qimah atau uang. Yang ketiga, bagaimana pedoman cara membayar zakat fitrah. Maka secara dalil, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Hus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Maka harta ini ketika kita dapatkan, ada hak orang lain, yaitu hak-hak asnaf yang mendapatkannya. Maka juga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in." Dirikanlah salat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini maknanya Bapak Ibu, zakat itu perlu dikeluarkan. Kenapa? Antara salat dengan zakat sering Allah letakkan kalimat ini dekat. Maka maknanya orang yang solat, dia wajib juga membayar zakat. Maka zakat fitrah ini di dalam hadis, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah satu sa' dari kurma, atau sa'an min syair, atau satu sa' dari gandum, alal abdi wal huri, baik bagi hamba atau budak, atau baik bagi orang yang merdeka, wazakari wal unsa, dan laki-laki dan perempuan, wasahir wal kabir, baik anak-anak atau anak dewasa, minal muslimin fa amara bi an tu'adda qabla khurin nas ila shalah. Maka hendaklah dibayar sebelum manusia keluar untuk melaksanakan solat Idul Fitri. Maka di zaman Nabi, makanan pokok itu gandum dan kurma. Maka Rasul menyuruhnya untuk satu sa'. Di hadis yang lain, ini hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, "Kunna nukhriju fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul fitri sa'an min ta'am." Maka disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anha berkata, dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami menunaikan zakat fitrah dengan satu sa' bahan makanan pokok. Maka kata Abu Sa'id, wa kana ta'amana syair, makanan pokok kami adalah gandum, wazayyib, anggur, wal akid, keju, watamru, dan kurma. Maka ini makanan pokok, dan ini makanan yang dimakan oleh sebagian dari orang bangsa Arab. Tetapi bagaimana dengan kita? Di Indonesia orang hanya memakan beras, jagung, dan ubi.
Maka ini zakatnya adalah zakat yang pokok. Kalau kita makan beras ya bayar dengan beras. Tak pula boleh dibayar dengan kurma. Maka bagaimana cara membayarkannya? Maka dalam hadis sampaikan, faman addaha qabla shalah faya zakatun ma'bulah. Maka siapa yang menunaikan membayarnya sebelum solat Idul Fitri, maka zakatnya diterima. Ini yang penting Bapak Ibu. Zakat fitrah itu wajib. Maka lebih baik kita membayar secara cepat supaya kita tidak lupa, atau kita jangan sampai kita puasa tapi kita tak membayar zakat. Maka bayarlah. Maka waman a'daha, siapa yang membayar sesudah solat, ba'da solat, sudah solat Idul Fitri, sudah khutbah, datang dia membayarnya, faya sarakatun minas sarakat, maka itu sedekah dari beberapa sedekah biasa. Maka ini kebiasaan dari kalangan kita, kadang-kadang menunda-nunda bayar zakat. Besoklah. Akhirnya apa yang terjadi? Lupa dia bayar zakat fitrah. Maka ini Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, maka fatwa Majelis Ulama ini menganjurkan kita untuk membayar zakat fitrah lebih cepat. Di dalam hadis Bukhari, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu memberikan zakat fitrah kepada mereka yang berhak menerimanya. Mereka para sahabat membayarnya zakat fitrah pada 1 atau 2 hari sebelum Syawal. Ini kaedah membolehkan bahwasanya zakat fitrah itu dibayar boleh sebelum 1 Syawal. Silakan dibayar kepada amil, dibayarkan kepada orang fakir, orang miskin. Kenapa? Karena zakat fitrah ini untuk lit'am lil masakin, bagi orang-orang miskin Bapak Ibu. Maka jangan sampailah di hari raya itu pagi-pagi orang meminta-minta sedekah, orang meminta-minta impak karena tak bisa makan, karena tak ada duit, atau tak ada bahan pokok. Jangan sampai. Kenapa? Karena di hari Idul Fitri seluruhnya harus gembira. Bagaimana gembiranya? Ya makan-makan. Inilah di dalam Islam. Sebuah kegembiraan itu pasti ditandai dengan syukurnya dengan makan-makan. Kalau orang lagi mendapatkan anak, maka dia akikah. Akikah itu ya menyembelih kambing. Kenapa? Bersyukur. Kalau orang itu punya harta, masuk Idul Fitri, dia tak bisa haji, maka cara bersyukurnya adalah kurban, makan daging-daging. Atau nanti ada seorang anak muda yang mau nikah, maka dapat dia jodoh, maka apa yang lakukan? Pesta. Pesta juga makan-makan. Ini menunjukkan bahwasanya kita di hari yang gembira, di hari Idul Fitri, maka jangan ada di antara kita yang minta-minta. Demikian tentang zakat fitrah ini. Semoga zakat fitrah ini dapat kita tunaikan dengan baik dan Allah terima sebagai zakatun ma'bulah, zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah syahrul Quran, bulan di mana Al-Quranul Karim diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak bulan, bulan yang paling mulia adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Dari sekian banyak malam, malam yang paling mulia adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quranul Karim. Dari sekian banyak malaikat, malaikat yang paling mulia di sisi Allah adalah dia yang membawa Al-Quranul Karim turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bumi yang paling dicintai Allah, yang paling mulia adalah bumi di mana Al-Quranul Karim diturunkan. Dan hamba yang paling mulia adalah dia junjungan kita yang menerima Al-Quranul Karim dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai syahrul Quran, momen bagi kita untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim selama bulan suci Ramadan. Mari selama Ramadan ini kita bergaul dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, kita tumbuhkan kecintaan dalam hati kita terhadap Al-Quranul Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang bertanya, untuk menyalurkan zakat ini Ustadz lebih baik mana? Menyalurkan secara mandiri kepada yang berhak menerima zakat atau kepada badan yang mengelola zakat ini Ustadz? Dan juga Ustadz, kami dari masyarakat Kabupaten Kampar
Mohon penjelasannya Ustadz mengenai zakat fitrah yang harus kita salurkan pada tahun ini berapa Ustadz? Baik, zakat fitrah ini sebenarnya di dalam asnaf 8 ada namanya amil. Amil itu adalah orang yang mengelola zakat atau manajemen zakat. Ada di negara kita itu namanya Basnas, Badan Amil Nasional. Ada namanya LAS, Lembaga Amil Zakat. Ada namanya UPZ, Unit Pengumpulan Zakat. Maka Bapak Ibu, kalau bayar zakat fitrah ini, kalau kita lah ingin merata pembagiannya, maka lebih baik kita salurkan kepada amil zakat atau UPZ yang ada di masjid-masjid kita. Kenapa dibayarkan ke amil zakat atau UPZ yang ada di masjid-masjid kita? Supaya nanti di hari itu pemerataan pembagiannya. Kalau kita bayar kepada satu orang pihak fakir, miskin, maka nanti tertumpuklah di situ hartanya. Datang orang kasih sama bapak tuh, kasih orang kasih sama ibu tuh. Akhirnya tak terdata dengan baik. Tapi kalau diberikan kepada amil atau UPZ masjid, maka mereka akan mendata dengan Pak RT, Pak RW, bahkan sama Pak Kadus, sama kepala desa, siapa orang-orang yang berhak menerimanya, baik dari fakir, dari miskin, atau asnaf-asnaf yang lain. Maka nanti terdapat pemerataan. Maka di hari H itu, di hari raya, orang merasa semuanya dapat zakat fitrah bagi orang fakir, orang miskin. Maka lebih baik Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimati Allah Subhanahu wa taala, salurkan zakat ini di masjid-masjid tempat kita tinggal. Maka jangan sampai kita yang cari makan di Kabupaten Kampar tapi bayar zakat fitrahnya di daerah lain. Ini yang tak abdol ini. Maka yang lebih abdol itu adalah, yang lebih utama itu, di mana kita mencari makan, di situ kita bayar zakat fitrahnya. Dan juga Bapak Ibu, zakat fitrah kita pada tahun ini berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 65 tahun 2022 dan juga Kementerian Agama dengan Basnas Kabupaten Kampar, maka kadar zakat fitrah adalah satu saknya kalau dikonversikan ke beras menjadi 2,7 kilogram. Maka menjadi 2,7 kilogram. Nah, yang dimana tahun-tahun sebelumnya adalah 2,5. Tetapi pada tahun ini Kementerian Agama Kabupaten Kampar sudah mengeluarkan khidmat bahwasanya beras itu dikeluarkan 2,7 kilogram. Maka silakan dikali dengan 1 kilo beras yang ada di pasar. Maka nanti ada berapa tingkatan itu Bapak Ibu? Ada nanti tingkatan pertama, tingkatan kedua, dan tingkatan ketiga dan keempat. Maka pilihlah beras yang mana kita makan. Kalau kita makan beras anak pandan wangi, ya anak pandan wangi. Kalau kita makan beras anak daro, bayar anak daro. Kalau kita makan beras kakak, bayar beras kakak. Kalau kita memang orang miskin, orang fakir, makannya memang beras bulog, ya bayar dengan beras bulog. Tetapi kalau ada di antara kita yang makannya tak, hari ini bulog, besok anak daro, besok pandan wangi, besok beras pulen, maka mana yang bagus bayarnya? Bayar yang paling tinggi. Kenapa? Karena ini sebuah kewajiban yang perlu kita bayar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya dari pertanyaan dari saudara kita, maka zakat fitrah itu dibayarkan sebelum Idul Fitri dan lebih baik dibayarkan kepada UPZ masjid atau amil-amil masjid. Memang tak masalah kita membayar kepada orang fakir dan miskin. Kita ingin ada pemerataan. Zakat itu disalurkan kepada orang fakir dan orang miskin. Dan untuk beratnya satu sak yang disepakati oleh ulama, bahkan NU juga sudah mengatakan sikapnya bahwasanya satu sak dari ukuran yang dari gandum dan kurma, kalau dikonversikan kepada beras, maka beratnya adalah 2,7 kg. Maka Bapak Ibu timbang beras itu baik-baik. Bahkan masjid-masjid harus ada timbangan. Biar nanti ketika beras yang diantar kepada kita, kita timbang. Cukup nak 2,7. Kalau kurang wajib ditambah. Tapi kalau berlebih tak ada masalah. Bisa jadi kelebihan itu untuk sedekah. Tapi kalau kurang, maka bagi orang yang bayar zakat fitrah
wajib dia mencukupi sampai 2,7 kilogram. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu mari ingatkan saudara kita untuk bayar zakat fitrah. Ingatkan adik-beradik kita, ingatkan tetangga kita, ingatkan juga orang tua kita untuk bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena zakat fitrah itu membersihkan bagi orang yang berpuasa dari sifat lara, dari sifat-sifat yang dahulu ketika puasa banyak dustanya atau banyak bercanda-canda yang tak baik. Maka dengan membayar zakat fitrah, maka sama mensucikan dirinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.